Oke, supaya lebih kebayang nih ya teman-teman, di video sebelumnya kita kan udah belajar nih cara menghitung laju reaksi itu caranya seperti apa. Aku harap kalian udah paham nih sebelum kalian masuk ke latihan soal. Kalau kalian masih belum paham, di replay lagi. Kalau masih nggak paham-paham, boleh tanyain sama aku aja di kolom komentar. Kita cari bareng-bareng ini permasalahannya di mana nih kalian bingungnya. Nah, di depan kita udah ada soal latihan ya, di mana ada reaksi pembentukan amonia. Nah, di mana reaksi pembentukan amonia ini dia menggunakan gas nitrogen dan gas hidrogen ya. Nah, jadi setelah 5 detik, jumlah gas amonia yang terbentuk itu sebanyak 1,5 molar. Nah, pertanyaannya, tentukan laju reaksi kimia tersebut dan tentukan laju penguraian gas N2 dan gas H2. Oke, gimana nih cara kerjainnya? Nah, pertama-tama kita perlu tahu nih teman-teman, persamaan reaksi kimia ini seperti apa. Kenapa? Karena kita kan diminta untuk mencari laju reaksi kimianya. Laju reaksi kimia itu artinya secara keseluruhan berapa teman-teman? Ya, kita nggak spesifik ke N2-nya dulu, H2-nya dulu, NH3-nya nggak. Secara keseluruhan R-nya sama dengan berapa? Seperti itu. Nah, katakanlah ini pertanyaan A dan yang ini pertanyaan B. Ya, kita kerjain pertanyaan A dulu. Nah, untuk persamaan reaksi kimianya ini kan berarti sesuai di uraian di soal ya. Berarti kan gas nitrogen plus gas hidrogen membentuk gas amonia gitu kan. Jadi NH3 dalam wujud gas. Seperti itu. Ini kita setarain, nih tambahin 2, di sini 3. Gitu. Nah, kita udah dapat nih teman-teman koefisien dari NH3-nya. Bisa deh kita untuk mencari laju reaksinya. R itu kan sama dengan seper koefisien zat A dikali perubahan konsentrasi zat A dibagi delta T. Zat A di sini, ini tuh bisa manapun ya teman-teman ya. Review lagi dari materi sebelumnya. Yang penting kalian tahu nih, si A ini perubahan konsentrasinya berapa dan koefisiennya berapa. Nah, karena yang di soal yang kita tahu perubahan konsentrasinya itu adalah NH3 ya. Ini kan punya NH3 nih. Nah, berarti kita bisa pakai NH3 sebagai cara untuk mencari laju reaksi keseluruhan. Berarti seper koefisien NH3 itu kan 2 ya, dikali perubahan konsentrasi NH3 berarti kan 1,5 gitu dari soal, dibagi rentang waktunya. Rentang waktunya kan sebanyak 5 detik gitu. Nah, kalau kalian hitung nih laju reaksinya, kalian bakal peroleh 0,15 molar ya per second. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk reaksi kimia ini dia mengarah ke sana dengan laju sebesar 0,15 molar per detik. Seperti itu teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke soal bagian B nih teman-teman. Nah, di bagian B ini kita diminta untuk mencari laju penguraian gas N2 dan gas H2 nih. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Nah, misalkan kita mau mencari laju penguraian gas N2 dulu nih. Ya, kan berarti Rn2 kan. Nah, kita mulai dulu nih dari mereview maksud laju penguraian itu apa sih? Laju penguraian itu kan berarti ada berapa sih yang terurai di setiap detiknya. Nah, berarti laju penguraian itu sama dengan ya ada berapa perubahan jumlah N2, gimana ini kan sama aja dengan jumlah penguraiannya kan, jumlah yang terurai per rentang waktu delta T. Seperti itu aja sebenarnya teman-teman. Nah, ini kalian keep dulu nih. Jadi untuk kita mencari Rn2 itu harus tahu nilai dari delta Mn2 dibagi delta T itu berapa. Nah, sekarang gimana nih caranya Kak kalau kita mau mencari ini nih delta Mn2 dibagi delta T. Nah, untuk mencarinya teman-teman, ini nggak bakal bisa nih sebenarnya kalau kalian cuma hafal-hafalan doang ya. Ini baru soal hot nih sebenarnya. Untuk kalian mau mencari laju penguraian gas N2 ya, ini kalian bisa pakai laju yang ini nih ya. Laju 0,15 molar per second ini itu kan kita bisa dapat dengan segala macam spesies yang ada di sini kan. Ini kalian mau pakai NH3, mau pakai H2, mau pakai N2 juga bakal dapat 0,15 pasti ya. Asalkan kalian pakai rumus yang ini nih. Seperti itu. Jadi R itu bakal sama dengan seper koefisien dari N2 dikali
delta M dari N2 dibagi delta T. Ini pasti bakal sama nilainya teman-teman dengan kita pakai yang ini tadi nih. Kita pakai yang NH3 tadi ya. Seper koefisien NH3 dikali delta M dari NH3 dibagi delta T. Itu pasti bakal sama teman-teman. Cuman di sini ya kita tambahin nilai minus gitu kan, karena N2 itu adalah reaktan seperti itu. Nah, jadi karena R di sini sama dengan yang 0,15, berarti ya udah. Ini kita substitusi aja. 0,15 itu sama dengan minus seper koefisien N2 itu berapa? Nah, koefisien N2 itu kan sebanyak 1 ya. Jadi 1/1 dikali perubahan konsentrasi dari N2 dibagi delta T ya. Nah, ini kalau kalian hitung, kalian bakal peroleh delta M dari N2 per delta T itu sama dengan minus 0,15 molar per second gitu ya. Nah, ini kalian substitusi deh ke dalam sini. Oh ya, sorry, ini aku lupa tandain tanda minus ya. Gitu. Jadi Rn2 itu sama dengan minus ini kan, yang ini nih. Nah, sehingga kita bakal memperoleh, kalau kita substitusi, minus 0,15 berarti seperti itu teman-teman ya. Minusnya hilang sehingga kita peroleh Rn2 itu sama dengan plus 0,15 molar per second seperti itu ya. Ini wajar kalau kalian bingung teman-teman, cuman ini perlahan-lahan aku yakin kalian pasti bisa kalau misalkan kalian beneran paham dari penjelasan aku tadi, sama kalian beneran ngerti dengan stoichiometrik seperti itu. Oke. Nah, untuk gas hidrogen dengan cara yang sama kalian bisa peroleh nih nilainya teman-teman. Nah, untuk mencari laju reaksi penguraian gas hidrogen, ini kan berarti minus delta MH2 dibagi delta T gitu kan. Nah, ini bisa kita peroleh dari R sama dengan seper koefisien gas hidrogen dikali delta MH2 dibagi delta T. Nah, ini jangan lupa dikali minus karena H2 juga reaktan gitu kan. R yang di sini ini pasti bakal sama juga dengan R yang kita cari tadi ya. Ini 0,15 ini mutlak teman-teman. Ini pasti bakal sama semua untuk setiap reaktan kalau kalian pakai. Jadi 0,15 molar per second itu sama dengan min seper koefisien H2. Nah, koefisien H2 kan 3 ya, dikali perubahan konsentrasi dari gas hidrogen dibagi delta T. Nah, ini kalian bakal peroleh delta MH2 per delta T nya itu sama dengan minus 0,45 molar per second seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita substitusi deh ke atas sini gitu ya. Jadi ini aku tulis di sebelah kanan sini aja ya. RH2 itu sama dengan minus yang ini gitu. Nah, jadi minus 0,45 molar per second. Jadi RH2 itu sama dengan 0,45 molar per detik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita udah memperoleh nih jawabannya ya. Untuk ini kita tulis ulang. Laju penguraian gas nitrogen itu sama dengan 0,15 molar per second ya tadi ya. Ya, yang ini. Dan laju penguraian gas hidrogen itu sama dengan 0,45 molar per second seperti itu.